Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang kepadamu merendahkan diri kami di dalam doa. Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu saat ini Tuhan, sertai hamba-Mu, taruhkan perkataan-perkataan-Mu yang kudus atas lidah bibir mulut hamba-Mu, berikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, supaya kami dapat mengenal Engkau dengan benar. Terangilah mata hati kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu saat ini. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Salam alaikum, Besem Hamasya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini tema kita ialah Aku Percaya Allah Tritunggal, bagian yang ketiga, menurut kitab Injil Lukas pasal 3 ayat 21 dan 22, Matius 28 ayat 19. Satu tinjauan intertekstual hermeneutis, biblika, distribusi teks dan refleksi teologis. Mari kita membaca Lukas 3 ayat 21-22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudara-saudara, sebelum kita masuk pada pokok bahasan ini, saya menyarankan saudara untuk melihat khotbah bagian pertama dan bagian yang kedua, Aku Percaya Allah Tritunggal. Mari kita masuk pada pokok pikiran kita. Awal pelayanan Kristus dalam Lukas 3 ayat 21 dan 22 ini menunjukkan kepada kita satu penampakan mengenai Allah yang Esa Tritunggal Maha Kudus itu. Di ayat 21 mengatakan ketika Yesus dibaptis dan sedang berdoa, itu menunjuk kepada hipostasis dari firman-Nya Allah itu. Ketika firman itu menjadi manusia, namanya Yesus. Kemudian ayat 22, kalimat pertama, turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Roh Kudus ini ialah hipostasis dari rohnya Allah itu sendiri. Dan kalimat yang kedua, terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu mula aku berkenan. Ini adalah hipostasis dari Bapa itu sendiri, yang adalah sumber dari keesaan Allah itu. Jadi baik Bapa, Putra, dan Roh Kudus dinampakkan di dalam pembaptisan Yesus ini. Lalu di akhir pelayanannya dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan di situ, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kristus sebelum ia naik ke surga, ia memberikan sebuah mandat amanat agung untuk membaptis orang-orang percaya itu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi Kristus sendiri sedang menyatakan bahwa Allah yang Esa itu Tritunggal Maha Kudus, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pada minggu ini kita melihat saudara-saudara mengenai pokok pikiran tentang makna dan ciri-ciri khas dari tiga hipostasis dalam diri Allah yang Esa ini. Mari kita lihat makna. Dalam iman Kristen, Allah itu Esa. Sebagaimana yang dikatakan oleh kitab suci kita, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Sehingga Sang Bapa itu adalah pokok dan sumber di dalam diri Allah yang Esa. Oleh karena Bapa itu adalah Allah yang hidup, maka Bapa itu bukan sekedar suatu keberadaan ilahi yang tak berpribadi, namun ia adalah Allah yang berpribadi atau berhipostasis. Sedangkan makna firman di dalam Alkitab ditegaskan bukan hanya sekedar serangkaian bunyi atau suara yang memiliki makna dalam wujud kata-kata dan kalimat,
sebagaimana firman atau kata-kata yang dimiliki oleh manusia. Allah tidak sama dengan manusia. Oleh karena itu, firman-Nya pun ini tidak sama dengan kata-kata manusia. Kata-kata manusia adalah sesuatu yang tercipta dan benda mati. Namun firman Allah itu disebut firman yang hidup. 1 Yohanes 1 ayat 1. Karena memang di dalam Dia atau firman itu ada hidup. Yohanes 1 ayat 4. Dan di dalam Yohanes 5 ayat 26 mengatakan, sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya, demikian juga diberikannya anak yang mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Nah, itulah sebabnya saudara, karena firman-Nya itu hidup, maka ia dapat menjadi sarana teofania atau penampakan ilahi. Jadi firman-Nya itu hidup, itu dapat menjadi sarana teofania, penampakan ilahi, dan akhirnya dapat menjelma menjadi manusia yang hidup. Yohanes 1 ayat 4 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman-Nya ini saudara-saudara adalah firman yang hidup, bahkan akhirnya ia menjelma menjadi manusia. Karena firman itu hidup, maka ia mempunyai kesadaran. Dan karena ia mempunyai kesadaran, maka ia dapat dikasihi Allah. Yohanes 17:24 berkata, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi Bapa itu mengasihi firman-Nya. Di dalam doa Kristus sendiri menunjukkan bahwa ia dikasihi oleh Bapa sebelum dunia dijadikan. Ketika Yesus dalam keadaannya sebagai manusia menyatakan bahwa dia adalah firman yang hidup, yang dikasihi oleh Bapa sebelum dunia dijadikan. Nah, keberadaan firman Allah yang semacam inilah yang dikatakan bahwa firman itu memiliki hipostasis atau realita konkret atau pribadi menurut Alkitab kita. Nah, demikian juga roh Allah ini. Ia mempunyai ciri khas sebagai roh yang memberi hidup juga. Roma 8 ayat 1. Maka itu sebabnya berarti bahwa roh Allah pun memiliki hidup sama seperti yang dimiliki oleh firman. Karena roh itu sama seperti firman Allah berada di dalam diri Allah yang esa, maka roh itu sama-sama memiliki hidup seperti firman. Dan pastilah hidup yang ada di dalam roh itu adalah hidup yang sama, yaitu hidupnya Bapa seperti yang ada di dalam firman. Oleh karena itu saudara-saudara, ketiga hipostasis ini sama sekali tidak bisa dipisahkan karena melekat satu di dalam diri Bapa dalam hakikat Allah yang esa itu. Namun ketiga ciri-cirinya dapat dibedakan. Seperti Tertullianus katakan, seorang bapak gereja berkata, tres personae una substantia. Tiga hipostasis, tiga realita konkret, satu substanti, satu hakikat. Discreti non separate, berbeda tak terpisah, dapat dibedakan tapi tak terpisahkan. Mari kita lihat ciri-ciri khas hipostasis Bapa dan Putra dan Roh Kudus dalam Alkitab. Perlu ditegaskan terlebih dahulu, sifat hipostasis dari Tritunggal itu ditandai sebagai berikut. Sang Bapa itu tanpa awal. Lalu Sang Putra itu dilahirkan dari Sang Bapa di dalam kekekalan, sementara Sang Roh Kudus itu keluar dari Sang Bapa. Saudara-saudara, juga saya perlu mengatakan bahwa istilah dilahirkan dan keluar bukan dimaknai dalam pengertian makhluk atau ciptaan. Kedua istilah ini dipakai untuk menjelaskan
ungkapan anak Allah di dalam Alkitab, Roh Allah itu satu di dalam Allah yang memang berdiam dari kekal sampai kekal di dalam diri Allah. Nah, ciri-ciri khas yang membedakan ketiga hipostasis di dalam diri Allah ini. Pertama, hipostasis Bapa sebagai wujud dari Allah yang esa mempunyai ciri khas dari kekal sampai kekal, tak berpermulaan serta tak berpenghabisan. Ciri khas yang lain di dalam Alkitab, wujud Allah atau hipostasis Bapa adalah tidak diperanakan oleh siapapun, namun ia ada dengan sendirinya. Namun karena di dalam diri Bapa itu terdapat firman-Nya, maka dari kekal sampai kekal, hipostasis Bapa atau wujud Allah ini selalu mewahyukan firman-Nya di dalam dirinya yang esa itu. Proses pewahyuan firman Allah di dalam hakikat yang esa ini, saudara-saudara, itu disebut Bapa memperanakan hipostasis putra, yang bermakna bahwa tidak ada waktunya di mana Bapa itu tidak mengenal dirinya melalui pewahyuan firman-Nya di dalam dirinya yang esa. Matius 11 ayat 27 berkata bahwa semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Jadi Bapa mengenal anak, mengenal firman-Nya itu. Selanjutnya, ciri khas dari hipostasis Bapa adalah ia memiliki rohnya sendiri atau Roh Kudus yang sejak kekal sampai kekal berada satu dan melekat dalam hakikat Allah yang satu itu, atau bersemayam di dalam diri Allah itu. 1 Korintus 2 ayat 11 berkata, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi roh Allah itu melekat di dalam diri Allah, bersemayam di dalam diri Allah itu. Dan demikian saudara-saudara, ciri khas hipostasis Bapa ialah bahwa ia adalah pokok sumber dari firman-Nya dan roh-Nya. Karena firman Allah dan roh Allah itu berada satu di dalam hakikat Allah yang satu. Lalu mari kita melihat yang kedua, ciri khas dari hipostasis anak atau firman di dalam Alkitab, bahwa ia bersemayam dalam Allah yang esa itu sebagai firman yang kekal. Namun melalui firman itu juga keberadaan Allah yang tersembunyi itu dinyatakan. Karena Allah mengenal dirinya di dalam firman-Nya ini, sehingga firman Allah itu dinyatakan sebagai cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ibrani 1 ayat 3 berkata, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi firman Allah itu adalah cahaya kemuliaan dan gambar wujud Allah. Dan Kristus itu, Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan karena firman-Nya itu disebut sebagai yang dinyatakan atau diperanakan Bapa, ia jelas memiliki keberadaan sebagai gambar Allah itu sendiri. Kolose 1 ayat 15 mengatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi saudara-saudara, istilah lainnya itu disebut diwahyukan Allah. Gambar kemuliaan Allah itu, firman-Nya itu juga istilah lain itu adalah diwahyukan Allah. Istilah ini dalam bahasa teologi itu dikatakan diperanakan dari Sang Bapa sebelum segala zaman. Jadi ciri khas dari firman Allah atau hipostasis Sang Putra adalah diperanakan dari Sang Bapa. Artinya firman Allah ada sejak kekal karena Sang Bapa ada sejak kekal. Kemudian kita melihat ciri khas daripada Roh Kudus sebagai hipostasis dan prinsip hidup dan kuasa Allah di dalam Allah yang esa itu ialah
bahwa ia ini bersemayam dalam diri Allah. Seperti yang kita baca dalam 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11 ini. Roh Kudus ini juga disebut nafas Allah. Mazmur 33 ayat 6. Maka sebagai nafas Allah, jelas ia keluar dari Allah. Itu sebabnya ciri khas Roh Kudus adalah bahwa ia keluar dari Bapa. Yohanes 15 ayat 20 mengatakan, Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Roh Kudus keluar dari Allah ini, ciri khasnya ialah sebagai lingkup. Di dalamnya penyataan diri Allah dalam firman-Nya itu dapat dipahami, dimengerti, serta terlaksana. Jadi saudara-saudara, seolah-olah Roh Kudus itu adalah tempat yang memungkinkan terjadinya penyataan diri Allah di dalam firman-Nya kepada dirinya itu sendiri. Nah, itulah saudara-saudara secara ringkas mengenai ciri-ciri khusus masing-masing dari 3 hipostasis dalam diri Allah yang esa itu. Masing-masing ciri ini dapat kita bedakan ketika kita membaca Alkitab. Namun dari kekal hingga kekal itu tidak dapat dipisahkan karena ia ada di dalam satu esensi. Refleksi teologis untuk kita. Tritunggal Maha Kudus adalah warisan terbesar dan termulia sepanjang sejarah Gereja Kristus. Saudara tahu, tidak ada kebenaran yang diserang dengan begitu ganas dan lebih gigih daripada kebenaran Allah yang Esa Tritunggal Maha Kudus. Serangan 40 hari pencobaan di padang gurun mencapai puncaknya ketika iblis secara tidak langsung menyindir Yesus. Matius 4 ayat 6 berkata, jika engkau anak Allah. Tetapi Kristus bisa memenangkan itu dengan mengutip firman Allah. Kemudian banyak kali setelah pencobaan itu diulang dalam pelbagai bentuk, penyataan bahwa Yesus adalah anak Allah berkali-kali ditentang oleh para ahli Torah, pemuka agama Yahudi, serta menjadi landasan bagi tuduhan menghujat Allah. Kenapa? Karena istilah anak Allah artinya Yesus adalah Allah. Dan itu mengakibatkan Yesus dijatuhi hukuman mati. Kemudian saudara, dalam refleksi teologis ini, dalam sejarah pelayanan, dalam sejarah gejolak pelayanan rasuli dan pertumbuhan gereja, selanjutnya ada seorang akhrimanrit bernama Arius di gereja Alexandria mengajar bahwa Kristus adalah makhluk di antara Allah dan manusia. Ia lebih tinggi daripada manusia tetapi berada di bawah Allah. Ia menciptakan Kristus yang menurut gilirannya menciptakan segala sesuatu. Dengan demikian, Arius menyerang kebenaran Allah yang esa Tritunggal Maha Kudus sebagai warisan Kristus bagi gerejanya. Bagi orang-orang non-Kristen yang menemukan kesulitan untuk mengerti kepercayaan Kristen bahwa Kristus selalu ada dari kekal dan bahwa ia sederajat sehakikat dengan Bapa, nampak masuk akal jika berpikir tentang Kristus semacam pahlawan ilahi yang lebih mulia daripada manusia tetapi lebih rendah tingkatnya daripada Allah yang kekal. Athanasius kemudian hari menjadi uskup Alexandria, melawan dengan gigih ajaran sesat ini, sehingga Kaisar Konstantinus merasa terdorong untuk menghimpun konsili gereja pada tahun 325, dan kebenaran Allah Tritunggal Maha Kudus sebagai warisan Kristus bagi gerejanya dipertahankan dalam konsili itu. Dan akhirnya konsili itu menyusun sebuah pernyataan yang dikenal sebagai pengakuan iman Nikea, yang berisi pernyataan sebagai berikut. Aku percaya pada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Pada satu Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah, yang diperanakkan dari Sang Bapa sebelum segala zaman, terang yang keluar dari terang, Allah sejati yang keluar dari Allah sejati, diperanakkan bukan diciptakan, satu zat hakikat dengan Sang Bapa,
Melaluinya segala sesuatu diciptakan dan seterusnya. Kemudian, dan aku percaya kepada Sang Roh Kudus Tuhan, Sang Pemberi hidup yang keluar dari Sang Bapa, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Putra disembah, dimuliakan, yang berbicara melalui para nabi. Saudara-saudara, untuk menutup refleksi teologis ini, sebagai penutup eksposisi dari Allah Tritunggal Maha Kudus ini, mulai bagian 1, 2, dan 3 ini, saya ingin mengutip sebuah doksologi, madah pujian yang sangat hikmat dalam berkat Tritunggal Maha Kudus dalam 2 Korintus 13 ayat 13. Dan berkat ini juga menjadi berkat bagi saudara. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kuat kuasa Roh Kudus, kami berdoa supaya setiap hati dapat mengenal Engkau dengan benar, menerangi mata hati setiap kami, agar kami dapat mengerti akan rahasia misteri dirimu di dalam kekekalan. Kami berdoa supaya Tuhan menguatkan pujian penyembahan kami kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Dengan demikian kami semakin diperkuat, iman kami bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.